Indonesian President Joko Widodo has again resisted calls for a nationwide lockdown, saying that it is not suitable option for the country at this point. Sumatera Selatan makin memperketat pintu masuk dan keluar seiring meningkatnya wabah yang diakibatkan virus corona di sejumlah negara. Pemerintah daerah Sumsel bahkan mengeluarkan surat edaran untuk peningkatan pengawasan dan larangan mengantisipasi masuknya virus mematikan tersebut ke Sumsel. Instead, Mr. Widodo has declared a public health emergency, introducing new measures to ramp up physical distancing and provide assistance to low-income workers. Pengetatan pengawasan dilakukan pada pintu masuk lintas negara seperti bandara dan pelabuhan, selain memantau status kesehatan orang yang pernah berpergian atau datang dari negara terjangkit dalam 14 hari sejak kedatangan. Untuk mencegah penularannya, sejumlah negara membuat kebijakan yang memang ada berbeda-beda, bahkan sampai ada negara-negara yang harus melakukan kebijakan lockdown atau mengunci wilayahnya, baik ada yang total lockdown atau lockdown secara keseluruhan. Baik, di sini ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, apa hukumnya bertawasul dengan meminta dari ustadz atau orang soleh dan semacamnya dengan tetap berkeyakinan bahwa Allah yang mengabulkan dan berkuasa atas segala sesuatu? Bagaimana cara menjawab orang yang berkeyakinan seperti ini? Baik, terima kasih. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bahwa bertawassul menurut Ahlussunnah wal Jamaah itu ada 3 yang dibolehkan dari tawassul secara syar'i. Yang pertama adalah tawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Seorang memohon pada Allah Azza wa Jalla dengan menyebut nama-nama yang terbaik dan sifat-sifatnya yang termulia. Ini adalah hal yang dibolehkan. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan hanya Allah yang memiliki nama-nama yang terbaik, maka mohonlah kepada Allah dengan menyebut nama-nama tersebut. Tawassul dengan asma wa sifat. Kemudian yang kedua, tawassul dengan al-amalus saleh. Seorang bertawassul pada Allah Azza wa Jalla dengan amal saleh, sebagaimana yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim. Contohnya adalah dalam surat Ali Imran misalnya. Dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang soleh, yaitu orang-orang yang taat pada Allah Azza wa Jalla. Mereka mengatakan, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu birabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Ini disebutkan dalam surat Ali Imran. Jadi orang-orang yang beriman pada Allah Azza wa Jalla, mereka bertawassul pada Allah dengan iman. Rabbana, wahai Rabb kami, innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Sesungguhnya kami telah mendengar seorang penyeru yang menyeru kepada keimanan. Fa amanna, maka kami pun beriman ya Allah. Mereka beriman. Kemudian mereka mengatakan pada Allah, memohon ampun. Faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Maka mohonlah ampunilah dosa-dosa kami dan hapuslah kesalahan-kesalahan kami dan matikanlah kami bersama orang-orang yang berbuat baik. Ini tawassul dan iman. Fa amanna, kami pun telah beriman. Maka dan iman kami itulah ya Allah, kami mohon ampun pada Engkau. Tawassul dengan amal soleh. Kemudian ada tawassul yang ketiga, yaitu tawassul dengan menyebut atau dengan meminta doa dari orang yang soleh. Apalagi seorang melihat dirinya jauh dari Allah, banyak hal-hal yang dilakukan, dosa, maksiat, kemudian diuji oleh Allah Ta'ala dengan satu ujian. Maka dia kemudian meminta kepada seorang yang dilihatnya orang ini baik, orang ini soleh, taat pada Allah, orang ini jauh dari kesyirikan. Kemudian dia meminta agar orang itu mendoakannya. Ya.
tentu dan keyakinan tetap Allah akan mengabulkan, Allah akan memberikan kepadanya dengan doa orang tersebut. Orang yang soleh yang masih hidup, bukan yang sudah mati. Kalau orang yang sudah meninggal itu didoakan, ya, bukan meminta doa dari orang mati. Orang mati itu minta didoakan, ya. Makanya Allah mengajarkan kepada kita untuk mendoakan orang meninggal, saudara-saudara kita yang telah meninggal. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Hujurat, yaitu seorang mengatakan, Rabbana walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, dan orang-orang yang datang sesudah mereka mengatakan, Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, ampunilah kami. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan untuk saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dan iman, mereka telah meninggal dan membawa iman, ampunilah mereka. Rabbana ighfir lana dzunubana, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi yang dimaksud dengan tawassul, meminta doa kepada orang yang soleh, yaitu yang masih hidup, bukan yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal itu didoakan. Siapapun orangnya, didoakan. Ya, bukan dimintai dari orang tersebut. Jadi jelas itu jenis tawassul yang ketiga, yaitu minta doa kepada orang yang kita anggap soleh, taat, dan kelihatan dalam kehidupan sehari-harinya. Orang ini baik, orang ini soleh, kita minta doa dari orang tersebut. Ini dibolehkan. Wallahu a'lam. Tes. Pertanyaan selanjutnya, Allah itu punya sifat Maha Pengampun. Apakah dosa yang kita lakukan pasti diampuni oleh Allah, dan bagaimana kita tahu kalau dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Syukran. Baik, sebelum saya menjawab pertanyaan kedua, saya ingin memberikan contoh tentang apa yang ditanyakan tadi. Jadi boleh meminta doa dari orang soleh yang hidup, yang masih hidup. Contohnya adalah disebut dalam Al-Quranul Karim, surat Yusuf, ayat yang ke-97. Sebagaimana antum ketahui kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana saudara-saudara beliau itu membuang beliau, masukkan dalam sumur. Kemudian sampai beliau itu diberikan kemuliaan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau bertemu dengan orang tuanya dan saudara-saudaranya. Ketika pertemuan, saudara-saudaranya itu mengetahui. Dan mereka merasa mereka itu dosa. Mereka berbuat dosa, telah mendolimi Yusuf alaihissalam. Apa yang mereka katakan? Mereka katakan pada ayah mereka, qalu, ini anak-anak Nabi Yusuf, anak-anak Nabi Yakub, saudara-saudara Nabi Yusuf. Mereka mengatakan, qalu ya abana, kata mereka, wahai ayah kami, istaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Wahai ayah kami, ini mohonlah ampunan kepada Allah untuk kami. Karena mereka merasa berbuat dosa, berbuat kesalahan kepada saudara mereka itu Nabi Yusuf. Maka mereka minta kepada orang tua mereka untuk berdoa, minta pada Allah Ta'ala agar Allah mengampuni mereka. Ini contoh yang sangat jelas. Bolehnya seorang minta didoakan, apalagi dari orang yang taat, orang yang baik, orang yang soleh. Ini contohnya apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala tentang anak-anak Nabi Yakub. Mereka minta kepada ayah mereka untuk mendoakan mereka agar Allah mengampuni dosa mereka, karena mereka telah berbuat kesalahan
terhadap Yusuf alaihissalam. Ini dalilnya. Adapun pertanyaan yang kedua yang ditanyakan tadi, yaitu Allah Ta'ala zat yang maha pengampun, apakah dosa yang kita lakukan pasti diampuni oleh Allah Azza wa Jalla? Dan bagaimana kita mengetahui kalau dosa kita diampuni? Baik, seorang harus meyakini bahwa Allah maha pengampun. Karena di antara nama Allah itu adalah Allah itu Ghaffar, Allah itu Ghafur, Allah itu Tawwab, Allah itu Afuun. Ya, ini semua menunjukkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, bahwa dia zat yang maha pengampun, zat yang banyak memaafkan hamba-hambanya, zat yang maha menerima taubat dari hamba-hambanya. Ya, maka seorang harus meyakini bahwa Allah adalah zat yang maha pengampun, dan Allah mengampuni hamba-hambanya yang kembali kepada Allah, yang bertobat pada Allah. Bahkan Allah senang kepada hamba-hambanya yang kembali pada Allah Ta'ala. Ya, Allah gembira ketika ada hambanya yang bertobat pada Allah Azza wa Jalla. Nah, apakah dosa yang kita lakukan pasti diampuni oleh Allah? Apabila seorang betul-betul dia bersungguh-sungguh meminta ampun pada Allah dari dosa yang pernah dilakukan, maka Allah pasti akan memberi ampunan padanya. Jangan ragu. Jangan ragu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa semua dosa sebesar apapun yang dilakukan oleh seorang hamba pada Allah Azza wa Jalla, kalau dia kembali pada Allah, mohon ampun pada Allah, maka Allah adalah zat yang maha pengampun. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang mereka telah mendolimi diri-diri mereka. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Jadi apabila hamba itu kembali kepada Allah dan bertobat pada Allah Ta'ala. Makanya Allah menyuruh kita untuk apa? Fafirru ilallah, berlarilah kalian pada Allah dan minta ampun pada Allah, mendekatkan diri pada Allah. Ya, dari dosa apapun. Yang ketiga yang harus diketahui bahwa dosa manusia itu ada dua jenis. Ada dosa yang kaitannya seorang hamba dengan Allah Ta'ala, tidak ada hubungan dengan manusia. Nah ini kalau seorang betul-betul minta ampun pada Allah, bertobat pada Allah, Allah jelas akan mengampuni. Dosa yang kedua, dosa yang ada kaitannya dengan manusia. Dalam hal berkaitan dengan hak-haknya. Entah itu berupa darah, atau harta, atau kehormatan. Nah, kalau dosa ini, ya, tentu seorang hamba minta ampun pada Allah Ta'ala, tetapi dia harus menyelesaikan permasalahannya di dunia ini dengan orang yang dia zalimi darahnya, atau hartanya, atau kehormatannya. Ya, baru dia diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak, tetap akan dituntut di akhirat kelak. Walaupun Allah mengampuni dosa-dosa dia yang lain, tapi hak-hak manusia yang diambilnya dengan cara yang tidak benar, kehormatan seorang muslim yang dijatuhkannya, ya, ini tetap akan ada tuntutan di akhirat kelak kalau tidak diselesaikan di dunia ini. Yang ini harus kita pahami. Ya. Maka dari itu, sebagian ulama mengatakan dosa seorang hamba kepada sesama manusia itu lebih berat daripada dosa kepada Allah Ta'ala. Kalau Allah maha pengampun, dia akan mengampuni dosa hambanya. Tapi kalau dengan sama manusia ini ada kaitannya, seorang mati syahid, ya, itu pun tetap akan ditagih hutangnya kalau dia mempunyai hutang. Walaupun semua dosa diampuni. Tapi kalau ada hutang piutang, hak manusia yang diambilnya, ini tetap ada tuntutan di akhirat kelak. Hati-hati.
dalam masalah hubungan dengan manusia. Kemudian poin yang juga ditanyakan dalam pertanyaan ini bahwa bagaimana kita mengetahui dosa kita diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Allah ketika merahasiakan Allah mengampuni atau tidak itu rahasia, tidak ada yang tahu. Itu supaya kita itu istiqomah. Ya. Seandainya setiap orang diberitahukan oleh Allah, aku telah mengampuni kalian, dia mungkin mengulangi lagi dosanya. Ya. Maka di antara hikmah kita tidak mengetahui apakah dosa kita diampuni oleh Allah supaya seorang hamba tetap berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Yang kedua, supaya orang itu dia terus menjauh dari perbuatan dosanya. Dan agar dia tetap istiqomah di dalam taubatnya. Selebihnya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi seorang harus yakin pada Allah. Tidak boleh ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia berbuat dosa, kemudian dia bertobat pada Allah, serahkan pada Allah Azza wa Jalla. Dan penuh keyakinan bahwa Allah mengampuni dosanya. Ya. Kemudian ada sebagian ulama menyebutkan di antara tanda-tanda orang itu diampuni dosanya adalah dadanya itu lapang. Setelah dia betul-betul berhenti dari tobatnya, ya, dia diberikan oleh Allah Ta'ala lapang dadanya. Ya. Ada ketenangan dalam dirinya. Karena dia betul-betul bertobat pada Allah Ta'ala. Makanya Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dan tobat yang nasuh, tobat yang murni, tobat yang benar. Apa sih makna tobat nasuh? Para ulama menyebutkan, tobat nasuh itu, ada sebagian mengatakan tobat nasuha, yaitu tobat dari semua dosa yang dilakukannya. Ya, karena mungkin seorang berbuat dosa, macam-macam dosa. Makan riba iya, syirik iya, minuman keras iya, ya, dan yang lainnya. Nah, dia berhenti dari semua dosa itu. Ini namanya taubat nasuha. Sebagian ulama mengatakan taubat nasuha itu adalah taubat yang betul-betul murni, mukhlis dari orang yang mengerjakannya. Taubat itu. Ya. Dia betul-betul berhenti dari dosa tersebut. Jadi ada sebagian ulama mengatakan taubat nasuha itu adalah taubat dari semua dosa yang pernah dilakukan oleh seorang hamba. Yang kedua ada yang mengatakan taubat yang betul-betul mukhlis, ya, karena Allah Ta'ala. Karena makna nasuh yaitu yang khalisah, yang murni, mukhlis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Taib, Ustaz, jazakallahu khairan. Kemudian selanjutnya pertanyaan, Ustaz, apakah makna melihat wajah Allah di surga nanti itu artinya kita melihat seluruh zat Allah atau hanya wajah Allah saja? Syukran. Allah memberitahukan dalam Al-Quranul Karim wajahnya. Ya. Maka kita tidak melampaui apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya. Dan doa Nabi sallam, ya, di antara doa yang beliau baca dan beliau ajarkan setelah tasyahud, setelah baca sholawat, sebelum salam, yaitu aku memohon pada Engkau ya Allah an-nadhara ila wajhika wasyauqa ila liqa'ika was'aluka an-nadhar ila wajhika. Dan aku mohon ya Allah agar aku bisa melihat wajahmu. Wasyauqa ila liqa'ik, dan agar aku merindukan pertemuan denganmu. Itu yang pertama. Jadi yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wajah. Dan tidak mungkin ini melihat Allah bisa meliputi Allah Ta'ala. Allah maha besar, Allah maha luas, maha tinggi, ya. Makanya Allahu Akbar, Allah itu tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu melihat wajah Allah, ya. Kita tidak melampaui itu. Karena kita tidak bisa mencakupi Allah secara menyeluruh, tidak mungkin. Wallahu a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz. Selanjutnya ada yang mengatakan bahwasanya ketika ada orang mengatakan saya tidak mengharapkan apa-apa yang ada di sisi Allah. Tapi orang yang mengatakan orang yang betul adalah orang yang tidak mengharapkan apa-apa yang ada di depan manusia atau orang yang tidak mengharapkan apa yang di sisi Allah. Bagaimana menjelaskannya? Baik. Ini orang mengatakan demikian, ya ini tidak benar. Karena seorang hamba beribadah pada Allah Ta'ala, itu dia menginginkan sesuatu dari Allah. Jangankan akhirat dan harapan pada Allah Ta'ala, yang kita kerjakan di dunia ini, entah itu berdagang, bermuamalah dengan manusia, bergaul dengan seseorang, berbuat sesuatu, itu mesti ada yang kita inginkan. Ya, ada yang kita inginkan. Di balik semua muamalah itu. Nah, kalau pada manusia kadang-kadang kita berbuat, kita bergaul, kita berusaha, ada hal yang kita ingin positif darinya, ya. Padahal manusia itu fakir. Manusia itu miskin walaupun dia kaya. Lah mengapa kepada Allah kita kok tidak berharap sesuatu? Subhanallah. Ini adalah sebuah kejahilan, ya. Kejahilan yang nyata. Nabi Musa alaihissalam setelah beliau memberi minuman pada binatang ternak seorang wanita, ya, ketika beliau lari dari Mesir ke negeri Madian, beliau berdoa pada Allah Ta'ala. Kata Nabi, faqal Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni, wahai Allah, ya Rabbku, wahai Rabbku, sesungguhnya apa yang kau turunkan dari kebaikan, aku sangat membutuhkannya. Ya. Jadi seorang beribadah pada Allah, dia berharap. Allah menyuruh kita berharap. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah menyuruh kita untuk bersegera mendapatkan ampunan Allah dan apa yang Allah siapkan bagi kaum mukminin, yaitu surga dan berbagai macam kenikmatan yang ada dalam surga. Allah menyuruh bersegera. Kok ada orang mengatakan kita ini kalau beribadah mengharapkan sesuatu berarti dari Allah, berarti kita tidak ikhlas. Ya. Ini orang seperti ini mau lebih dari nabi, mau melebihi para rasul. Maka ini perkataan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan ajaran Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz. Selanjutnya, Ustaz, bagaimana penjelasan tentang dua ayat dalam Al-Quran, yaitu satu Quran surah An-Nisa yang mengatakan dosa selain syirik dapat diampuni dan ahli tauhid akan masuk surga. Kemudian yang kedua surah Al-Furqan yang mengatakan bahwa orang-orang yang berbuat dosa besar seperti membunuh, berzina, dan riba, jika mati sebelum bertaubat maka ia kekal dalam neraka. Jazakallahu khairan. Baik. Penjelasan tentang dua ayat dalam surat An-Nisa bahwa Allah tidak mengampuni, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampuni kalau dia disekutukan dengan sesuatu. Ya ini sampai mati. Seorang yang musyrik menyekutukan Allah dengan sesuatu sampai mati dalam kesyirikan, Allah tidak mengampuninya. Ya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni selain dosa itu. Ya. Allah mengampuni selain dosa syirik itu. Liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, dosa selain syirik itu kata para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam akidah mereka, kalau seorang mati dalam keadaan berbuat dosa besar selain syirik, maka itu tahta masyiatillah. Tergantung pada kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah mengampuninya langsung.
dan rahmatnya dan karunia Allah mengampuni dia dan tidak diazab. Tapi kalau Allah menghendaki hambanya berbuat dosa tadi, diazab sesuai dengan dosa yang dia lakukan, kemudian suatu saat dia dikeluarkan dari api neraka. Ini tahtal masyiah. Kemudian surat Al-Furqan, kemudian di sini disebutkan dan ahli tauhid yang dapat masuk surga. Seorang yang ada iman dalam dirinya di akhirat kelak, ketika dia orang yang ditetapkan oleh Allah harus diadab, kemudian ada orang-orang yang masih memiliki iman setitik atom dalam diri mereka, itu juga akan dikeluarkan oleh Allah. Ketika seluruh yang memberi syafaat sudah memberi syafaat, para malaikat, para anbiya, para rasul, orang-orang yang soleh, maka Allah mengatakan yang belum hanya Ar-Rahman, itu Allah SWT. Lalu Allah memerintahkan para malaikat untuk mengeluarkan setiap orang yang ada dalam neraka dan mereka adalah ahli tauhid, ada iman dalam diri mereka kepada Allah walaupun sedikit atom iman, dikeluarkan mereka dari api neraka. Ini tidak ada perbedaan, tidak ada pertentangan dengan ayat yang sebelumnya. Tidak ada pertentangan. Orang yang ada syirik dalam dirinya, apalagi syirik besar, ya tidak akan dikeluarkan. Tapi orang ada tauhid dalam dirinya dan ada iman dalam dirinya, tidak ada kesyirikan dalam dirinya, itu yang dikeluarkan. Tidak ada pertentangan antara ayat-ayat ini. Jangan dipertentangkan dan jangan mengesankan ada pertentangan. Tidak. Ya. Makanya mereka diadab. Tapi mereka ada milik iman dalam diri mereka. Tapi ada dosa-dosa mereka lakukan. Dan Allah dan hikmahnya, Allah menghendaki mereka diadab, baru kemudian dikeluarkan. Itu kehendak Allah. Tidak ada yang menghalangi Allah Ta'ala. Tapi kalau Allah menghendaki, Allah ampuni semuanya secara keseluruhan dalam satu waktu tanpa diadab, juga adalah kehendak Allah Ta'ala. Fa'alun lima yurid. Berbuat apa yang Allah kehendaki. Dan kebijakannya dan ilmunya. Ya. Ini tentang orang yang berbuat dosa selain dosa syirik. Adapun dalam surah Al-Furqan dan Al-Baqarah mengatakan bahwa orang yang berbuat dosa besar seperti membunuh, berzina, dan riba jika mati sebelum bertobat, maka kekal dalam neraka. Ya, ini dalam masalah ini supaya antum ketahui tentang masalah orang berbuat dosa besar yang berkaitan dengan pembunuhan. Ya, itu ada dalam surah An-Nisa. Bahwa orang berbuat yang membunuh, ya, man qatala mu'minan muta'ammidan. Disebutkan di sini di antaranya adalah dalam surah An-Nisa ayat yang ke-93. Ya. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan. Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazauhu jahannamu, maka balasan baginya adalah neraka jahannam, khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi, dia kekal di dalamnya dan murka Allah padanya, wa la'anahu, dan dia diazab, dilaknat oleh Allah, wa addalahu adzaban azima. Ada 5 poin orang membunuh seorang mukmin. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berpendapat orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja itu kekal dalam neraka. Ini pendapat Abdullah bin Abbas. Antum bisa lihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Kemudian di bawah Ibnu Katsir pendapat ulama, jumhur ulama mengatakan semua dosa selain syirik kalau dilakukan oleh seorang hamba, kalau diazab tidak akan kekal. Illa syirik, kecuali syirik. Jadi pendapat ini pendapat Abdullah bin Abbas, bukan pendapat yang lainnya. Jumhur ulama tetap berpendapat seorang pelaku dosa besar selain syirik dia akan dikeluarkan dari api neraka. Kalaupun diazab, tapi tetap akan dikeluarkan. Makna dari kekal di sini waktu yang panjang. Itu menurut takwil Al-Imam Ibnu Katsir. Silakan Anda rujuk kembali kepada kitab tersebut. Jadi ada pun masalah zina tidak ada mengatakan kecuali orang menghalalkan. Dan keyakinan zina itu halal, boleh. Itu jelas itu murtad.
jelas murtad, kecuali orang jahil yang tinggal di negeri kafir, orang muslim, tapi dia tidak ada ilmu yang sampai kepadanya. Itu lain, dia harus dijelaskan. Ya, tapi kalau seorang menghalalkan dengan keyakinan zina itu halal, tidak ada ulama meragukan bahwa orang itu kafir, murtad dari Islam. Kecuali dia orang jahil, maka dia diajarkan, dia diarahkan, atau di kepalanya ada syubhat, maka dihilangkan syubhatnya dengan ilmu. Ini masalah zina. Kemudian sebagian pula orang menghalalkan riba dan keyakinannya, bukan dengan perbuatan, tapi dengan keyakinannya. Dia berkeyakinan bahwa riba itu boleh, riba itu halal. Ini yang jelas itu keluar dari Islam. Tapi kalau dia melakukan riba dan dia tetap mengatakan bahwa riba itu haram hukumnya, maka dia melakukan dosa besar. Kalau Allah menghendaki, Allah mengampuninya. Kalau Allah menghendaki dia diazab, kemudian dikeluarkan dari api neraka. Ini pendapat para ulama tentang masalah pelaku dosa besar. Wallahu a'lam. Terserah, cukup. Baik, ikhwani fillah rahimakumullah. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan insyaallah masih ada pertemuan berikutnya. Itu besok kita masih membahas 5 rukun iman. Mudah-mudahan selesai. Ya, iman pada para malaikat, pada kitab-kitab Allah, para rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Aku qouli hadza. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika.